Pemirsa Mister Tuko Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia lain. Ketemu lagi bersama saya Tukul Arwana dan Tiara tentunya. Nah sekarang saya berada di lokasi Rumah Lumbung Khas NTB. Bener banget. Nusa Tenggara Barat. Subhanallah, ini luar biasa sekali mungkin. Rumah lumbungnya seperti ini ya, Mas? Rumah lumbung ini bisa ditempati untuk naruh padi, juga untuk satu, kedua untuk santai-nyantai. Tapi tahu nggak, Mas? Tidak hanya rumah lumbung loh yang terkenal di NTB. Ada khas tenunannya, Mas. Oh, khas ketenunan. Dan ini luar biasa, nggak sembarang bisa. Ini 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan baru jadi. Nah, pemirsa seperti apa dan bagaimana cara menenun dan kainnya berapa bulan akan itu terus. Mister Tukul. Jalan-jalan. Subhanallah, Bu, selamat sore. Halo, sore, Bu. Ini udah berapa tahun bekerja? Umur 9 tahun, Pak. Umur 9 tahun udah bekerja. Tapi aku pernah dengar bahwa di Lombok ini kalau anak gadis itu belum bisa nenun, belum boleh kawin ya, Bu ya? Bener. Iya. Belum boleh nikah. Jadi umur mulai 9 tahun dan konon ceritanya kalau budaya di sini kalau 9 tahun kalau belum bisa tenun belum bisa nikah. Jadi simnya tenun berarti ya. Mas, mau coba? Ya bisa aja. Ayo, Pak. Pemirsa, Mister Tuko Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun di seluruh alam semesta yang ada ini. Saya akan mencoba bagaimana cara menenun. Saya minta ajarin Bu Bandi ini. Boleh diajarin Bu Bandi? Boleh, Pak. Yes. Ayo lewat sini, Pak. Oh, lewat sana? Iya. Oh, iya. Megangnya, Pak. Tenun itu harusnya Pukul udah kali, Pak. Pukul, Pak, supaya bunyi. Oh ya? Pukul supaya bunyi. Pukul dong. Iya. kalau yang biasa-biasa aja nggak mungkin. Kayaknya ada suara. Kayaknya ada suara angkat sendiri. Belajar. Ini. Ini siapa nih? Loh, ini. Saya ini kan senang main lumba-lumba. Ini lumba-lumba. Aku tuh paling nggak seneng, Dek. Kemana saya syuting ngikut. Ini kan saya lagi belajar. Bagaimana menenun, jadi nggak gampang. Ini kok ada ini gimana? Nah, saya juga lagi nerangin ini. Ya tenangin tapi pelan-pelan, jangan iya suara. Udah kamu sana sekarang makan dulu. Ngomongin masalah makan duit. Kebetulan nggak bawa. Nah, Tiara, ini kita mau kemana nih Tiara? Nah, kita ngomongin masalah benang nih, Mas. Iya. Tahu nggak? Ini tenunan pasti terbuat dari benang dong. Iya. Nah, benang ini terbuat dari apa? Kapas. Kapas, ya. Nah, kita akan ke tempat sebuah pabrik kapas yang konon katanya banget. Nah, pemirsa, seperti apa pabrik kapas yang tadi diceritakan oleh Tiara dan konon ceritanya sangat angker sekali dan sangat mempunyai energi yang sangat kuat lagi. Itu pabrik itu didirikan tahun berapa dan ada apa energi yang akan terlihat oleh tim Mister Tukul Jalan-Jalan dan beserta teman-teman. Ikuti terus. Mister Tukul Jalan-Jalan. Sejak tidak beroperasinya pabrik ini tahun 2009 sampai sekarang, itu memang banyak kejadian yang terjadi di sini. Artinya bahwa ada hal-hal yang di luar kendali kita. Misalnya pada saat mesin pabrik dihidupkan, tiba-tiba mati sendiri. Kadang-kadang juga mesin hidup tidak bisa mati. Ya itu kadang-kadang operatornya di sini dulu saya belum operatornya, saya hanya mulai tahun 2006 saya kan. Sebelum terjadi itu banyak yang aneh. Kadang-kadang motor itu padahal setelah masuk dites motor tidak jalan gitu kan. Nah, nanti tahu-tahu nanti lagi semua hidup.
kita sudah mau selesai, dimatikan tidak bisa kan gitu, mesin tidak bisa mati gitu kan. Pemirsa, bisa Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dari KMI, seluruh alam semesta yang indah ini. Ketemu lagi bersama saya Tukul Arwana dan Tiara Kumala. Dan sekarang saya berada di lokasi bekas pabrik kapas PTP di Lombok NTB. Lombok NTB, Nusa Tenggara Barat. Dan konon ceritanya bekas pabrik kapas ini menurut warga dan yang pernah lihat atau mengenal pabrik kapas ini, banyak sesuatu yang ada yang kayak nyengkram. Nah, konon pabrik ini juga ada tempat bertapa mencari kekayaan. Sugihan. Bertapa mencari kekayaan. Seperti apa tempat yang akan saya kunjungi, energi seperti apa? Mbak Tiara kayaknya sudah merasakan getaran energi yang kuat ya? Udah nggak kuat mas, pengen masuk mas, ngeri. Ikuti terus. Bisa Tukul. Coba deh, kita kesini mas. Soalnya di sini gede banget mas. Bisa pintunya buka sendiri. Pemirsa, Jangan mas, dari dalam mas. ini dari mana tuh? Dari dalam mas. Ini perempuan itu mas. Perempuan. Agak jahil mas. Ya, kita ke sana. Oke, siap nggak kamu? Siap dari tadi mas. Goyang. Goyang nih. Itu goyang sendiri loh. Iya. Coba boleh dilihat. Padahal berat loh gembok ini loh. Loh ini padahal iya saya yang megangin saya. Masuk mas. Gimana masuk? Nah mas, auranya kuat dari sini mas. Ada lampu. Mas, ada perempuan mas. Apa ya? Loh. Oh Mas Tukul, ngapain sih? Kamu toh. Iya, Lah kamu kok berani-beraninya sendiri itu loh? Ya abis ada yang manggil tadi Mas. Ini apa yang kamu rasakan Mbak? Saya tadi sih di sini melihat satu cahaya Mas. Ya. Kilatan cahaya sih lebih tepatnya. Dan ya itu tadi saya terus menuju ke arah sini Mas. Ya, Terus ya. saya lihat ada memang sosok seorang kakek-kakek ya, laki-laki bersorban, bersorban putih. Lihat kakek-kakek, Ya. laki-laki bersorban. Nah, Terus? saya asumsikan itu laki-laki karena saya melihat seperti raut kumisnya Mas ya di sini Iya, seperti iya, ini iya. ke bawah gitu. Lihat sosok, iya laki-laki. Seperti itu Mas. Jadi Nah, makanya saya ke arah konon mesinnya ini suka mati dan kadang-kadang bisa hidup sendiri. Gitu menurut Mbak Rida ini gimana nih? kalau mengenai soal mesin ini Mesin bisa hidup kembali ya, bisa betul. mati sendiri itu. Iya ini tadi saya makanya saya tadi inspeksi di mesin ini Mas. Ya. Jadi seperti ini Mas, kalau saya bisa petakan ini kan seperti logam ya Mas. Ya, Jadi ya. sebagian besar 90% adalah logam. Dimana kalau logam itu kan dia menyerap energi ya Mas. Betul. Jadi itu tadi, jadi ada kemungkinan ada interaksi dari sosok astral yang mengintervensi mesin-mesin itu Mas. Kalau yang saya Iya, rasakan yang iya. jelas energinya itu dari sosok genderuwo Mas. Astral Genderuwo. astral yang besar gitu loh. Entah mungkin dia ditempatkan di sini, kalau saya rasakan sih ditempatkan ya gitu karena mungkin Untuk menjaga gitu maksudnya? Untuk Loh. itu ada sesuatu Mas di situ. Mbak Tiara berani ke sana? Berani sih mas. Pemirsa, tiba-tiba Rida mendengar suara aktivitas misterius di belakang pabrik kapas. Ada apakah sebenarnya? Tangannya udah panas ya, saya udah mulai keringetan juga. Suara mesin
pemintal, desisan uap panas, serta gemuruh langkah pekerja terdengar samar setiap malam menjelang di arena pabrik kapas yang telah 6 tahun terbengkalai ini. Berada persis di Desa Puyung, Lombok Tengah, terdapat bangunan pabrik peninggalan Belanda terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pabrik yang dibangun kembali pada tahun 1982 ini merupakan satu dari 5 tempat produksi kapas terbesar di Indonesia. Namun sejak tahun 2009, pabrik tua ini sudah tidak lagi beroperasi dan dibiarkan kosong terbengkalai. Pabrik kapas yang sudah meninggalkan masa kejayaannya ini sekarang dikenal warga sekitar sebagai tempat angker. Konon di salah satu area pabrik dipercaya sebagai gerbang gaib yang sering digunakan beberapa orang sebagai tempat pesugihan untuk mendapat keberkahan. Tidak, tolong tolong sih. Apa yang dia lakukan? Tahu, lihat aja sendiri deh. Bisa penasaran. Ini ngapain kamu kok? Udah gelut, gua pikir energi kuat, gak taunya. Wah, congcorang ini ngapain? Kita ini mau festival. Festival Harper Coastingan. Ini siapa beliaunya ini? Ini narasumber. Pemirsa narasumber. Maaf, dengan Bapak siapa? Pak Karse. Pak Karse narasumber. Karse. Oh, kamu tadi jemput beliaunya? Iya. Berarti ongkosnya banyak dong ya perjalanannya. Naik ojek, lari, ojek nyebrang kali. Naik turun. Rumahnya di mana, Pak? Di sini kok ada nyebrang kali, nyobrang ojek nyebrang kali itu rumahnya itu daerah kota atau pinggiran atau belakang gudang. Oh, di belakang gudang. Waduh. Kalau begitu saya ngucapin terima kasih. Udah bisa seperti itu saja. Udah bisa. Wani Kiro. Sedikit-sedikit duit, sedikit-sedikit duit, kristalisasi keringat. Nah, pemirsa Tukul Jajaran dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dari semesta yang indah ini. Tadi teman-teman saya yang mengganggu konsentrasi, kefokusan untuk syuting sudah hilang. Sekarang kita tanya ke Pak Karsih. Nah, Pak Karsih, ini sebetulnya pabrik apa dan digunakan untuk apa ini, Pak? Ya, ini pabrik kapas ini, Pak. Jadi untuk serat dikirim ke Jawa, ke Bandung gitu. Nah, pabrik ini digunakan kapan dan tahun berapa mulai tidak aktif ini, Pak? 82. Nah, terus tidak aktifnya? Tidak aktif 2009, ya 2009. Nah, ini Mas, terus kejadian-kejadian yang terjadi ini, Pak, itu dimulai dari tahun berapa, Pak? Mulai kejadian-kejadian Mulai dari Belanda itu sudah kan punyanya Belanda dulu ini pabrik gula pertama. Oh, dari Belanda. Pemirsa, memang sejak zaman Belanda memang banyak energi-energi yang ini. Apa benar nih mesin pabrik ini sering hidup dan sering mati di sini dan di mana tempatnya? Alat penggeraknya di sana, mesinnya jauh ini, penggilingnya di sini. Oh, yang sering hidup, sering mati sendiri? Mati penggilingannya. Di situ? Ya, Tempatnya di situ? Ya. Nah, pemirsa, seperti apa energi yang kalau ceritanya bisa hidup dan bisa mati? Itu terus. Mis itu kalau. Oh, Masih ini di atas ini, Mas. merinding, Ceh. Ini di atas. Ini langsung merinding ya. Di atas ini, Pak. Oh, mesinnya ini. Ya, mesinnya itu motor, bukan mesin, Iya, iya. motor. Motor, Yang suka ya. mati, suka hidup dia. Sekalipun tidak di kontak, dia hidup sendiri. Nah, pemirsa Mister Tukul Jajaran dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib seluruh alam semesta. Sekarang kita udah di tempat yang sudah diceritakan Pak Karsih tadi. Di sini adalah tempat mesin yang kadang bisa bunyi dan bisa mati dengan sendirinya. Kita akan tanya-tanya.
apakah energi itu yang mengganggu itu? Kita tanya. Mbak Rida, mungkin bisa dilihat Mbak Rida Ya. energinya. Betul sekali Mas. Ini tidak ada lain, memang ada dari gangguan itu tadi Mas. Kalau saya lihat gangguan sosok yang besar dan itu memang terlihat memang mengganggu ya memang. Karena ini mungkin karena tidak dioperasikan, jadi tidak ada aktivitas manusia. Jadi seperti itu. Jadi yang mengaktivitaskan itu adalah dari sosok astral. Kalau Mbak Tiara, Kenapa ya Mas, aku kalau kenapa kalau dekat sini kayak agak ada Berat. berbulu gitu ya? berbulu. Terus Kayak yang ketusuk-tusuk gitu tangannya. ya. Aduh, Sini Pak Kasih. Nah, situ aja. Mungin sepertinya ini sahabat-sahabat. Tiara sudah merasakan sesuatu ini. Ada rasakan satu. Boleh bisa komunikasi ya. Pemirsa, Rida mencoba membuka mata batin Tiara untuk bisa merasakan energi dalam pabrik kapas. Ini ikutin. Ikutin nanti komunikasi ya. Rasain kamu. Ini Mbak Tiara itu kan Ini sudah mulai masuk energinya. sudah masuk energinya. Sudah mulai masuk energinya. Iya. Dia mulai merasakan energi kepiluan yang Energi kepiluannya itu udah dirasakan oleh Mbak Tiara. Ini udah dirasakan. Tangannya udah panas ya. Saya udah mulai keringetan juga. Gak apa-apa Pak Kasih. Gak apa-apa. Soalnya Tiaranya nggak. Tiara mengalami benturan energi pada saat melakukan komunikasi pada sosok penghuni pabrik. Hal tersebut membuat Tiara jatuh seketika. Nah, pemirsa, Mister Teguh jalan-jalan dimanapun Anda berada. Tadi Mbak Tiara sudah tahu bahwa energinya sudah dirasakan. Sekarang Mbak Tiara akan kita tanya-tanya energi apa yang Mbak Tiara rasakan. Nah, Mbak Tiara, apa tadi yang dirasakan? awalnya sih kerasa kayak pegang bulu-bulu tapi belum ngeliat Mas. Dibukain sama Mbak Rida itu namanya gelap semua Mas. Terus ada beberapa cahaya-cahaya banyak banget cahaya kecil-kecil gitu. Terus tiba-tiba di tengah cahaya itu kayak ada sosok besar banget Mas. Ya, kalau saya lihat sih memang itu sosok genderuwonya Mas seperti itu Mas, tinggi besar dan berbulu. Saya lihat matanya merah, mungkin dia nggak akan kuat kalau ngelihatnya. Nah, kalau untuk yang tadi sinar-sinar tadi itu yang saya bilang Mas gitu. Jadi di sini kan seperti ditanam sesuatu lah Mas ya. Yang namanya kalau zaman dulu bikin usaha itu pasti ditanamkan sesuatu gitu. Mungkin zaman-zaman dulunya waktu pendirian itu ada kayak ibaratnya ada penanam-penanam apa untuk antisipasi energi negatif gitu. Itu masih sekarang tuh auranya masih terlihat. Nah, Mister Teguh Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia virtual alam semesta yang ini. Sekarang kita akan menelusuri tempat lagi yang konon ceritanya ada energi-energi yang satu ada. Ikuti terus. Mister Teguh. Mas Ahmad, kita udah sampai di pabrik kapas di daerah Lombok. Ini ada pabrik kapas yang memang udah terbengkalai lama Mas Ahmad. Termasuk gudang ini sempat dibakar informasinya. Oh, dibakar. Kenapa Mas Ahmad sendiri ngelihatnya seperti apa ini sosok-sosok yang ada di penghuni yang ada di Kalau gudang kalau ini? dari depan sendiri sih tadi energinya cukup kuat ya Kang Soleh. Iya, Memang banyak benar. yang berterbangan di sini. Makanya tadi saya nunjuk-nunjuk ke atas. Dan dilihat sih di atas ini kayak ada sosok makhluk yang ini ya kayak mukanya tuh kayak babi tapi ini kayak kelelawar gitu terbang-terbang ke Tapi sini. bisa terbang kan? Itu Mas Ahmad lihatnya seberapa jumlahnya kira-kira? Ada di 4 penjuru sini sih Kang Soleh. Di pojok sini jadi kayak ini. Jadi kayak mungkin kan sempat dibakar katanya si kelelawarnya balik lagi kan. Benar. Karena mungkin rajanya masih Betul. tanam di sini. Tadi saya lihat Mas Ahmad. Jadi sosok itu ada di atas itu. Paling gede banget pemirsa. Jadi
mungkin saya lihat ratusan ya, tapi salah satunya ada yang gede sendiri itu di tengah-tengah dan dia dikelilingi Mas, dikelilingi oleh kelelawar-kelelawar yang lain itu. Dari dimensi yang saya tangkap sih itu kelelawar memang penunggu sini udah lama ya. Jadi sebelum dibakar pun dia udah tetap di sini. Makanya ketika pabrik ini dibakar untuk dibumi hanguskan untuk mungkin untuk menghindari dari kelelawar itu dia nggak terima dan akhirnya balik lagi. Gitu. Mungkin kita telusuri lagi pemirsa. Coba kita terus ke sana. Terus ke sana. Ketika penelusuran berlangsung, tiba-tiba Ahmad dan Solehpati mendapat tarikan energi yang lebih besar. Energi apa yang menarik mereka? Oke, pemirsa, ternyata vibrasinya sangat kuat ya. Tarikan energinya sangat kuat ke arah ke sini. Ini seperti ada sumber tua. Mat. Tarik sini kami. Bisa bangun. Di atas pemirsa. Oke. Alhamdulillah. Ketika saya tadi penelusuran sama Mas Samad di gudang yang sebelah kanan kita, ternyata kita ketarik energi yang ada di sini nih. Ternyata ada sumur tua, Mas Samad ya. Saya lihat pemirsa tadi, saya bilang astagfirullah, ternyata itu ada seperti asap ya mengepul itu coba hitam, cuman kecil dan merucut ke atas di sini nih. Kalau Mas Samad sendiri lihat seperti itu nggak tadi? Ya sama kalau soalnya hitam. Tapi pada saat di sana memang ketarik-tarik terus dan ini tadinya mau kayak loncat ke dalam situ Kang Soleh tapi ditahan. Ya untuk ada yang nahan di sini, ada yang tapi nggak bisa bangun di sini. Kayak ada apa ya di sini? Ini kayak pernah ada sesuatu yang ditanam di sini Kang Soleh. Iya bisa jadi. Kan si makhluk-makhluk yang ada di sana banyak sekali minta korban 1000, tapi karena cuma dikasih 7 jadi sehingga mengganggu di kawasan ini tuh banyak banget. Assalamualaikum. Oh pemirsa, ternyata kita lewat belakang. Ini dapur Mas. Dapur. Nah, dapur. Jadi ada perempuan di sini masuk. Astagfirullah. Ini residuannya saya tangkap seperti ada berdarah-darah ya. Jadi korban nih Mas. Jadi korban nih. Terus ada sosok anak kecil ya. Dia nangis. Ada yang bunyi di sini nih tadi. Ada suara pemirsa? Suara. Tadi, suara tadi itu ternyata langsung terbang ke sana. Itu mungkin kayak suka ganggu ya. Gitu langsung kayak mana-mana tadi pas kita datang ke sini. Bener. Langsung ke atas. Bisa terbang gitu. Ini ada siluman juga di sini Kang Soleh ini. Oh, ini bertaring di sini nih. Pojokan sini tadi. Pemirsa, ini saya tangkap didominasi dengan banyak ini pendatang ya, tapi seperti ini Mas, bukan penghuni sini ya. Bukan dominasinya. Iya. Artinya sosok-sosok hunter itu lebih banyak dari luar. Ketarik Mas.
di belakang. Ini di belakang banyak gangguan sih. Makhluk-makhluk yang mulai datang. Ini sebetulnya nggak kuat saya. Kita berdua sini harus ini aja nih. Kita mediasi aja biar tahu nih penyebabnya seperti apa Mas Ahmad. Iya. Kita tarik dulu ke depan kalau soalnya. Tarik dulu aja, tarik dulu. Ini ada banyak makhluk sih, kita ambil satu aja karena di sini banyak. Tarik aja ke depan, tarik ke depan. Ayo, ayo. Masuk. Ini langsung enteng saya pemirsa ketika sosok tadi masuk ke Mas Ahmad. Pemirsa, karena energi yang masuk ke dalam tubuh Ahmad sangat kuat sehingga Ahmad tidak bisa mengendalikan dirinya. Iya, Ziko! Siapa namanya? Namanya siapa? Ada penghuni di sini? Ada berapa tahun di sini? Berapa tahun? 1000 tahun pemirsa. Masya Allah. Ini sosok penghuni yang memang seperti didemit yang didemit asli sini ya. Asli Lombok. Didemit asli Lombok ya. Banyak hancur. Ya, saya tahu. Anda tahu dengan seorang perempuan yang pernah meninggal di sini. Kenapa itu? Kenapa? Ganggu. Anda yang memakan? Bukan. Ki, saya tanya Ki. Yang jadi korban di sini, istrinya penghuni di sini. Karena apa? Jadi penyebab Anda sama teman-temannya untuk menjadi korban mereka. Kenapa? Kalian memberikan pesugihan. Tapi tidak ada lagi yang memberikan kalian sesat. Dijadikan seperti apa pesugihannya? Waktu itu gadis. Setiap tahun sekali. Setiap bulan purnama gitu. Bukan, bebas saja. Sudah berapa target yang ada? Ada di target berapa korban? 1000. Kau berikan. Termasuknya yang ada di sini itu. Bukan. Bukan, dia bukan gadis. Oh, bukan ya. Beda berarti tujuannya beda ya sama tadi ya. Yang di sumur tadi ya. Oke, Ki. Sekarang keluar ya. Nah, dunia masing-masing ya. Jangan ganggu lagi ya. Oke, pemirsa, ini Dodok sosok didemit asli Lombok yang memang wajahnya sangat-sangat sekali, sangat luar biasa. Ini hancur semua mukanya. Keluar, Ki. Tukrut. Turun. Oh, mau turun. Apa? Oh, loncat. Jangan. Jangan. Keluar aja, keluar dulu ya. Keluar. Mas Ahmad, iya, bisa cerita tadi ketika sosok itu masuk ke Mas Ahmad. Ya, kalau yang saya lihat sih sosok tadi kalau salah, jadi sebelum ada bangunan ini, masih belum ada pabrik segala macam, ada sempat salah satu tokoh yang melakukan pesugihan di sini sekitaran sini kalau salah. Dia kalau salah diminta untuk 1000 gadis kalau salah. Karena mungkin terlalu berat akhirnya. Cuman kesampaian sampai sekitar 7 katanya. Nah, jadi pada saat dibangun ini dia masih kayak tetap si makhluk-makhluk ini kan banyak, ada pasukannya sampai ribuan ya kan salah. Jadi mereka masih tetap mengharapkan tumbalnya mana, kata dijanjikan 1000 tapi tidak ada. Jadi sehingga mungkin kawasan pabrik ini dan
yang ada di sekitaran sini pasti diganggu oleh sosok-sosok dengan pasukan yang banyak itu Kang Soleh. Iya. Jadi mungkin saya lihat juga ada salah satu korban perempuan di sini Kang Soleh yang meninggal karena rasa takutnya itu karena ketika memang mereka datang itu banyak dan memang seperti ini tuh seperti kayak roboh gitu, kayak mau gitu. Nah ya Kang Soleh, jadi mungkin kan si makhluk-makhluk yang di sana banyak sekali minta korban 1000, tapi karena cuma dikasih 7 jadi sehingga mengganggu di kawasan ini tuh banyak banget. Tiba-tiba saja Solepati mendapat serangan energi dari kompleks pabrik kapas ini. Serangan apa lagi yang menyerang Solepati? Ini tadi dari belakang makhluk-makhluk yang datang pada ngumpul di sini semua, dan ini salah satu titik yang kuat yang ada di sini. Jadi makhluk-makhluk astral di sini banyak ngumpul di sini di atas ini. Ada apa nih? Ini Mas tadi di belakang banyak makhluk yang menyerang ke sini. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun di seluruh alam semesta yang ada ini. Ini sepertinya Kang Solepati dan Ahmad ini energinya itu mengarahkan di sini, Mbak Rida. Mas! Tolong mas! Mas! Nah, pemirsa pasti penasaran energi apa dan visualnya nanti seperti apa yang mengarahkan Kang Solepati melukis di atas pohon. Sampai saya dan Mbak Rida serta Mbak Tiara ini berbondong-bondong di sana. Terus, Mister Tukul jalan. Aduh, Mas Tukul, bawa bang cakep sekali. Bentar. Maaf Mas. Aduh, terima kasih Mas Tukul. Terima kasih Mas. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Inilah hasil kanvas lukisan yang dilukis oleh Kang Solepati dengan tenaga yang sangat luar biasa, luar dalam dikeluarkan. Dan gak sembarangan orang bisa loncat dan manjat pohon kalau nggak memang ahlinya. Saya tadi mencoba bisa pas di pertengahan, tapi waktu naiknya itu agak kerepotan, mungkin beda usia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang lukisan yang ada di pabrik kapas yang sangat luar biasa. Dan saya doakan sebentar lagi pabrik ini aktif kembali dan bisa menerima karyawan dan pegawai baru, bisa mengentaskan kemiskinan, mengurangi angka pengangguran, membantu pemerintah. Nah, Kang Solepati, tadi ini Kang Soleh luar biasa. Baru kali ini saya melihat Kang Soleh melukis di atas pohon. Nah, ini apa ini kok ada gambar yang sangat luar biasa ini? Jadi ketika saya penelusuran sama Mas Ahmad, jadi sosok-sosok itu banyak. Jadi mereka lari, Mas. Lari, saya ketarik, saya kejar, dan dominasinya lebih ke sini. Maka saya langsung naik ke atas dan saya minta teriak kapas kan. Ini hasilnya. Rinding. Ya. Ini yang pertama, Mas, boleh saya jelasin. Ya, ini yang masuk ke Mas Ahmad. Jadi di demit Lombok asli, ini sosoknya seperti ini. Jadi ini tumpul, Mas.
apa namanya ini tumpul. Tanduknya 3 tumpul. Sepertinya ada perlawanan dari mungkin musuh-musuhnya dikalahkan yang lain. Dan ini sering minta tumbal, bahkan 1000 gadis yang harus dijadikan tumbal. Ini sosok ini. Dan ini penghuni yang tadi menarik saya ketika saya observasi di sini, penghuni dari Sumur Tua. Ini sosoknya seperti ini. Juga ada kelelawar dan juga ada batangan emas yang memang ditungguin oleh kodok emas. Mas Ahmad mungkin bisa nambahin ini di mana aja tempat-tempatnya mungkin yang Mas Ahmad lihat. Kalau saya lihat Mas Tukul ini sempat ada salah satu orang sebelum adanya bangunan ini ada melakukan pesugihan Mas. Oh, dulu sebelum ada pembangunan pabrik ini ada yang melakukan pesugihan. Dia menjanjikan bisa memenuhi syarat 1000 wanita itu, cuma baru 7 akhirnya nggak terpenuhi, makanya amarahnya sangat kuat. Jadi kalau ada orang-orang itu diganggu terus, masukannya banyak sekali. Janjinya dikejar terus ya. Terus kalau yang kodok emas ini ada batangan emas segala ini. Mungkin batangan emas lebih ke perjanjian yang kalau misalkan kamu bisa memenuhi ini itu dikasih banyak. Kalau dari Mbak Rida? Ya betul Mas. Kalau menurut saya sih ya itu betul sekali seperti yang kata Ahmad ini tadi bilang. Karena itu tadi Mas, jadi ada sisi ada sisi negatif ini dan mungkin pernah akan ada yang membenahi gitu loh Mas. Ada yang mau dia taruh sesuatu yang positif juga gitu di sebelah sana, cuma tetap ini yang dominan gitu. Kalau dari Pak Kasih, mungkin ada yang bisa ditambahin ya, mana yang Pak Kasih mungkin. Nah ini persis Pak, saya kan tinggal di sini di sumur ini, ada rumah, terus ada sumur. Ini sudah yang sosoknya ya, yang nampak. Ini, nah, itu yang bikin jadi korban istri saya dulu Pak. Sudah 3 bulan dia sakit masa. Dia sakit, langsung meninggal. Innalillahi. Sebelumnya kita doakan dulu. Kita doakan dulu. Ya, almarhumah ya. Ya bentar, ya. Langsung lepas. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Pak Kasih, saya penasaran dengan emas batangan yang ada di lukisan itu. Di mana nih Pak Kasih? Saya minta diantar ke sana Mas. Nah, pemirsa penasaran di manakah tempat konon katanya ada emas batangan di tempat. Bisa diantar sana Pak? Di mana tempatnya dan energi apa yang terlihat? Itu terus. Mr. Tukul Jalan. Ini ya? Ini udah ini. Sini ya. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Ini adalah tempat yang tadi diceritakan oleh Pak Kasih. Sini ya Pak ya. Mas Ahmad dan Kang Sulepati serta Mbak Rida dulu. Coba di residual energi seperti apa ini? Memang saya lihat seperti ada pintu gerbang di sini nih. Ya. Cuman ini di sisi lain, ini yang saya lihat ini cuman pernak-pernik aja Mas, artinya cuman sedikit yang kelihatan. Ya. Belum masuk sana. Kalau masuk sana lebih banyak lagi. Wow. Saya lihat. Kalau Mas Ahmad? Ya. Ini gerbangnya dan disembunyikan di satu tempat, di sana banyak banget Mas. Kayak gerbang. Bener ya. Mbak Rida? Ya kalau saya lihat ini materi gaib ya Mas ya, seperti perjanjian apa, kalau perjanjian itu biasanya uangnya seperti ini Mas. Jadi perjanjian gaib sebagai rewardnya ke orang ke gaib itu sendiri seperti itu bentuknya Mas. Kalau Mbak Tiara? Aku langsung ke sini langsung mual lagi masuk. Nih Mbak Tiara malah makmur. Kalau saya jujur aja di sini hawanya nggak enak banget. Ini Pak Karsi sendiri sudah mengalami apa di sini waktu itu? Ya sering terjadi juga peninggalan Belanda kalau tidak salah ini menurut ceritanya dan Mas di sini. Ya ternyata penjaganya di pojokan sini dengan yang di sana. Penjaganya. Iya, mual. Kayak mual, bener apa yang dikatakan Mbak Memang dijaga Mas. Dari pintu gaibnya itu dijaga oleh sosok 2 yang memang tinggi-tinggi besar. Kayak mual, bener. Loh. Makin merinding.
Saat mencoba menelusuri residual energi di tempat ini, Tiara, Solehpati, dan Ahmad mendapat tabrakan energi yang besar hingga membuat keadaan tidak terkendali. Mas Ahmad, Mas, Ini aja. tarik. Ini yang penting. Nggak enak banget. Jadi Pemirsa, besarnya energi di kompleks gudang kapas ini bahkan hingga membuat kru Misteri Tukul juga terkena serangan. Mas, ya, gimana? Mau diambil gak ini? Mana? Nggak kuat ini, kayaknya berat banget ya. Masa berat banget diambil. Nah, beda toh, penjaganya terlalu beda toh. pemirsa. Jadi beda kan abahnya. seperti pagarin gaib yang sangat kuat bentengnya itu. Makanya ketika saya ngambil sama Mas Ahmad, Mas Batangan itu banyak banget seperti tumpukan gitu Pak. Cuman kalau menerus bos harus bukan harus sekali ya. Nah, pemirsa Misteri Tukul Jajan dimanapun ada, beda sekali hawa di sana sama di sini. Nggak tahu di situ tuh ada energi apa sebenarnya, Mbak Rida? Ya, itu seperti benturan Mas, benturan jadi ada apa? Jadi seperti apa ya? Angin ya? Betul. Angin apa? Karena luar biasa kayak di sini angin tuh nggak umum ya Mas ya? Betul. Beda banget. Dan Saya itu merasakan. mungkin saat ini Mbak Tiara sensitif sekali. Jadi itu kena hempasan anginnya aja. Saya setuju dengan Mbak Rida, saya juga mual. Tadi Ya, alhamdulillah kita langsung arah ke sini. Kalau Mbak Tiara sendiri apa yang dirasakan? Gak enak banget. Nggak enak kan ya? Itu kayak ada Kayak orang masuk angin banyak mual. banget di sana. Kayak sesuatu, aduh banyak rame banget ya Teh. Kayak healing mudik orang lewat-lewat gitu. Kayak ada tabrakan-tabrakan. Kayak ibaratnya pintu gerbang kayak orang berlalu lalang ya. Kayak orang sibuk di situ. Aduh, nggak kuat. Aduh, Pak, bener-bener Kang Soleh di situ enggak ini. Iya Mas, merinding banget. Ini merindingnya ini. Awalnya nggak enak ya. Gimana Kang Soleh? Jadi gini Mas, tadi saya ketika Mbak Tiara tadi ada teriakan tadi kan, saya terhempas, ada hempasan dan akhirnya saya masuk ke dunia mereka dan saya coba tarik Mas sama Mas Ahmad. Tapi itu ada pembatas atau benteng yang sangat kuat. Akhirnya kita nggak bisa ngambil karena harus ritual, harus puasa dan sebagainya baru bisa ngambil Mas Batang. Kalau Mas Ahmad, Ini kayak benturan energi karena mungkin disangkanya kita mau mengambil sesuatu yang tidak haknya itu Mas Tukul. Jadi mungkin ketika yang jaga tadi memang selalu kalau ada yang mendekat ke wilayah selalu jadi benturan-benturan. Dan ini mungkin ini udah dinetralisir, udah aman belum? Masih ada Mas Tukul. Tolong dinetralisir dulu atau kita sambilan? Ayo. Nah, pemirsa Misteri Tukul Jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Karena situasi kurang kondusif dan kita Masih nih Mas. Enggak, udah Mas, langsung. sana. Karena kurang kondusif, saya ngucapin terima kasih untuk Pak Karse. Ya, mohon maaf kalau itu terbahasa perilaku dari tim Misteri Jalan-Jalan yang kurang berkenan. Salam hormat buat semuanya dan mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini. Terima kasih Pak Karse. Nah, pemirsa, kekuatan yang tidak bisa tertanding ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positif dari tontonan Misteri Tukul Jalan, yang negatif jangan diambil. Tunggu kehadiran Misteri Tukul Jalan di tempat yang berbeda yang ada wisatanya, misteri, legenda dan mitos-mitosnya. Ikuti terus Misteri Tukul Jalan. Pemirsa, ternyata serangan dan gangguan gaib dari pabrik kapas yang menyerang Tiara dan tim Misteri Tukul berlanjut sampai di hotel. Sosok yang menyerang Tiara sepertinya sulit meninggalkan raga Tiara. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, tim Misteri Tukul melakukan penetralisiran terhadap Tiara. Hati-hati Kang. Tuh. Kang, itu merah banget Kang. Iya. Mas, tolong Mas. Tutup mata Mas.